Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan APKRI Channel. Kali ini akan membahas pelajaran kimia kelas 10, yaitu tentang teori atom. Ikutin terus videonya ya. Tetap semangat belajarnya. Kita mulai dengan standar kompetensinya, yaitu memahami struktur atom untuk meramalkan sifat-sifat periodik unsur, struktur molekul, dan sifat-sifat senyawa. Indikator, menjelaskan teori atom Bohr, menjelaskan teori mekanika kuantum, menjelaskan pengertian bilangan kuantum dan bentuk-bentuk orbital, menentukan harga bilangan kuantum masing-masing elektron. Adapun tujuan pembelajaran, setelah KBM, siswa dapat memahami teori atom Niels Bohr dan teori mekanika kuantum gelombang, teori atom mekanika gelombang, memahami pengertian bilangan kuantum dan bentuk-bentuk orbital, menentukan nilai bilangan kuantum masing-masing elektron. Kita mulai mengenai teori atom. Atom adalah partikel yang amat kecil. Sampai saat ini susunan atom masih belum dapat diamati secara langsung. Adapun model atom adalah rekaan para ahli berdasarkan data percobaan yang mereka punyai. Oleh sebab itulah gambaran tentang atom terus mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dewasa ini model atom yang dapat diterima para ahli yaitu model atom mekanika kuantum. Ingin tahu lebih banyak tentang teori mekanika kuantum, kita pelajari dulu tentang teori atom yang lain. Oke, kita mulai. Nah, tebak gambar. Yang pertama, ini adalah seorang ahli kimia yang mengukakan teori tentang atom, yaitu John Dalton. John Dalton mengukakan teori atom sekitar tahun 1808. Menurut si John Dalton, atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur atau partikel. Kita lanjut. Nah, ini gambar yang kedua. Nah, itu adalah Joseph John Thomson. Nah, ini si Thomson mengukakan teori atom sekitar tahun 1898. Menurut Thomson, atom adalah bola berongga yang tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilinginya. Inti atom bermuatan positif dan massa atom terpusat pada inti. Gambar yang ketiga ada Ernest Rutherford. Nah, ini mengukakan teori atom sekitar tahun 1910. Menurut si Rutherford, atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron yang bermuatan negatif pada lintasan tertentu. Oke, kita lanjutkan dengan teori atom modern. Nah, yang tiga tadi itu termasuk teori atom klasik ya. Sedangkan teori atom modern dimulai dari teori yang dikemukakan oleh si Niels Bohr. Nah, ini sekitar tahun 1913. Menurut si Niels Bohr, elektron dalam atom beredar pada lintasan dengan tingkat energi tertentu tanpa memancarkan atau menyerap energi. Lintasan elektron tersebut berupa lingkaran dengan jari-jari tertentu yang disebut dengan kulit atom. Nah, ini dia model atom Niels Bohr. Bisa kalian lihat pada video ini. Nah, ini ada nukleus atau inti atom, kemudian ada titik-titik putih, itu merupakan elektron yang tersebar pada lintasan tertentu. Oke. Yang berikutnya contoh model atom Niels Bohr. Ada atom helium atau H yang memiliki inti atom yang terdiri dari proton dan neutron. Nah, di sini proton berada dalam inti atom,
yang bermuatan positif. Nah, ini tanda panah, sesuai dengan tanda panah itu adalah proton. Kemudian neutron yang tidak bermuatan. Proton dan neutron itu terdapat pada inti atom yang helium. Kemudian yang bermuatan negatif, nah ini disebut dengan istilah neutron. Nah, ini gambar animasi proton, neutron, dan elektron, di mana elektron mengelilingi inti atom proton dan neutron pada lintasan tertentu. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah struktur atom. Struktur atom ini terdiri dari 3 partikel. Yang pertama ada proton yang dilambangkan dengan huruf P besar. Muatannya positif, massa atau beratnya itu sekitar 1,673 kali 10 pangkat min 24 gram. Kemudian yang kedua ada neutron dilambangkan dengan huruf N kecil. Muatannya 0 atau netral. Masanya sekitar 1,675 kali 10 pangkat min 24 gram. Yang terakhir itu ada elektron ya, dilambangkan dengan huruf E kecil, bermuatan negatif. Masanya sekitar 9,109 kali 10 pangkat min 28. Oke, kita lanjutkan. Ingatlah jumlah elektron pada masing-masing orbital atau lintasan. Lintasan pertama berisi maksimal 2 buah elektron. Lintasan kedua berisi maksimal atau maksimum 8 buah elektron. Dan lintasan ketiga berisi maksimum 8 buah elektron. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah model atom Nilsson. Cara menggambarkan diagram garis dan titik kedudukan elektron menurut model atom Nilsson pada lintasan tertentu. Nah, ini contohnya ada nitrogen dilambangkan dengan huruf N besar atau kapital. Nah, di sana ada 7, kemudian 14 nomor atom dan nomor masanya. Nah, di sini nomor atom N7 itu dikonfigurasikan dulu, berarti pakai kulit ya, KLMN berarti 2, 5. Nah, jadi N itu memiliki berapa kali kita menulis konfigurasi? Ada 2 kali kita menulis konfigurasi, berarti 2 lintasan atau orbitalnya, kulit pertama dan kedua, atau lintasan pertama, lintasan kedua N1, N2. Nah, pada lintasan pertama nitrogen memiliki 2 buah elektron dikelilingi oleh 2 buah elektron. Nah, seperti terlihat pada gambar ini. Kemudian lintasan kedua atau orbital kedua dikelilingi oleh 5 buah elektron. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 buah elektron. Nah, ini dia contoh cara membuat diagram garis dan titik kedudukan elektron pada lintasan suatu atom atau partikel ya. Kita lanjutkan, masih mengenai cara ya. Contoh, gambarlah diagram garis dan titik elektron dari unsur berikut. Nah, di sana ada unsur oksigen, nomor atomnya 8, kemudian nomor massa 16. Kemudian yang B itu ada Cl atau klor dengan nomor atom 17, nomor massa 35. Kita jawab sama-sama, diperhatikan gambar berikut. Nah, di sana ada oksigen. Kita konfigurasikan oksigen dengan nomor atom 8, berarti 26 ya. Berarti oksigen itu memiliki 2 buah lintasan atau orbital elektron. Kulit pertama atau lintasan pertama diisi dengan 2 buah elektron. Perhatikan gambar. Kemudian lintasan kedua itu diisi dengan 6 buah elektron. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Nah, jadi ini dia gambar diagram garis dan titik elektron untuk unsur oksigen. Kita lanjut, yang berikutnya ada Cl dengan nomor atom 17, berarti 2, 8, 7. Nah, 3 kali kita menulis konfigurasi elektronnya, berarti ada 3 lintasan. Itu kulit pertama sudah digambar, kemudian kulit kedua, kulit ketiga. Nah, ini kulit pertama terisi 2 buah elektron, sudah digambar 1, tinggal 1. Nah, itu perhatikan gambarnya. Kemudian yang berikutnya, lintasan kedua atau orbital kedua terisi 8 buah elektron, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, pas ya, harus ditulis pas, tidak boleh kurang atau lebih. Nah, kemudian untuk lintasan yang ketiga atau yang terakhir terdiri dari 7 buah elektron, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elektron. Nah, ini dia model diagram garis dan titik elektron yang terdapat pada unsur klor atau Cl. Semoga bisa kalian pahami. Oke, kita lanjut kembali. Yang berikutnya mengenai teori kuantum Max Planck. Nah, ini Max Planck merupakan teori kuantum sekitar tahun 1990. Nah, teori kuantum Max Planck yaitu atom-atom dan molekul dapat memancarkan atau menyerap energi hanya dalam jumlah tertentu. Jumlah energi terkecil yang dapat dipancarkan atau diserap oleh atom-atom molekul dalam bentuk radiasi elektromagnetik disebut dengan istilah kuantum. Energi setiap kuantum berbanding lurus dengan frekuensi radiasi yang dipancarkan atau diserap. Nah, itu teori kuantum menurut si Max Planck. Kemudian rumusnya untuk teori kuantum, E sama dengan H kali V, di mana E itu adalah energi, satuannya Joule, H itu konstanta Planck, ketetapan Planck sekitar 6,626 kali 10 pangkat 34 CS. Kemudian V itu frekuensi, Hertz, satuannya adalah Hertz. Oke, kita lanjut kembali. Nah, ini untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh soal berikut ya. Frekuensi cahaya terendah efek fotolistrik pada logam kalium adalah 4,2 kali 10 pangkat 14 detik pangkat min 1. Berapakah energi foton dari cahaya tersebut? Kita jawab sama-sama. Diketahui P itu 4,2 kali 10 pangkat 14 detik pangkat min 1. Kemudian tetap masukkan tetapan Planck berkisar atau H berkisar antara 6,626 kali 10 pangkat min 34. Kemudian yang ditanya adalah energi foton atau E-nya. Masukkan rumus E sama dengan H kali V. Masukkan angkanya 6,626 kali 10 pangkat min 23 kali 4,2 kali 10 pangkat 14 detik pangkat min 1. Nah, sama dengan 27,8 kali 10 pangkat min 20 atau 2,8 dibulatkan karena lebih dari 5 di belakang koma. 2,8 kali 10 pangkat min 19 Joule. Nah, itu dia tadi. Sekali lagi perhatikan contoh berikut. Frekuensi cahaya terendah efek fotolistrik pada logam kalium adalah 4,2 kali 10 pangkat 14 detik pangkat min 1. Berapakah energi foton dari cahaya tersebut? Kita jawab, cari dulu dengan sistematika biar terurut. Pi-nya di sana diketahui 4,2 kali 10 pangkat 14 detik pangkat min 1. Masukkan tahapan Planck. H sama dengan 6,626 kali 10 pangkat min 34. Kemudian yang ditanya adalah E atau energi. Masukkan rumusnya
E sama dengan H kali V. Masukkan angka ya tetapan Planck tadi. 6,626 kali 10 pangkat min 34 dikali dengan 4,2 kali 10 pangkat 14 detik pangkat min 1. Hasilnya sama dengan 27,8 kali 10 pangkat min 20 atau dibulatkan 2,8 kali 10 pangkat 19 Joule. Nah, itu tadi contohnya untuk teori kuantum Max Planck. Semoga bisa kalian pahami. Oke, kita lanjutkan kembali mengenai teori mekanika gelombang. Hipotesis Louis de Broglie menyatakan bahwa pada kondisi tertentu materi yang bergerak memiliki ciri-ciri gelombang. Hipotesis tersebut terbukti benar dengan ditemukannya sifat gelombang dari elektron. Elektron memiliki sifat difraksi, maka lintasan elektron yang dikemukakan Bohr tidak benar. Gelombang tidak bergerak melalui satu garis, melainkan menyebar pada daerah tertentu. Nah, itu menurut mekanika gelombang. Sifat gelombang dari partikel dinyatakan dalam rumus lambda sama dengan H per M kali Pi. Lambda itu panjang gelombang, M partikel, Pi kecepatan partikel, kemudian H itu adalah tetapan Planck. Sekali lagi, sifat gelombang dari partikel dinyatakan dalam rumus lambda sama dengan H dibagi M kali Pi. Lambda itu panjang gelombang, M partikel, Pi kecepatan partikel, H tetapan Planck. Oke, kita lanjut kembali. Untuk lebih memahaminya, kita perhatikan contoh berikut. Berapa panjang gelombang yang dihasilkan elektron yang bergerak dengan kecepatan 1/10 kecepatan cahaya? Jika tetapan kecepatan cahaya atau C kecil sama dengan 3 kali 10 pangkat 8. Nah, kita jawab sama-sama. Masukkan sistematikanya. M sama dengan gram. Nah, itu satuan massa dari elektron berkisar antara 9,109 kali 10 pangkat min 28 gram atau 9,109 kali 10 pangkat min 31 kilogram kalau dirubah ke kilogram. Kemudian V sama dengan 0,1, C sama dengan 0,1 kali 3 kali 10 pangkat 8 atau sama dengan 3 kali 10 pangkat 7 meter per sekon. Kemudian masukkan tetapan Planck. Nah, itu 6,626 kali 10 pangkat min 34 Joule per sekon. Kita masukkan rumus yang tadi, lambda sama dengan H dibagi M kali Pi, ya. Nah, itu dia rumusnya. Kita masukkan angka yang tadi. Hanya tetapan Planck-nya 6,626 kali 10 pangkat min 34 kg dibagi dengan 9,109 kali 10 pangkat min 31 kg kali 3 kali 10 pangkat 7. Nah, maka hasilnya adalah 2,42 kali 10 pangkat min 11 meter. Itu dia tadi contohnya. Kita lanjut yang berikut. Nah, ini kita latihan mengenai teori partikel gelombang atau dualisme. Hitunglah panjang gelombang ketiga partikel berikut. A. Bola tenis seberat 60 gram yang dipikul oleh seorang petenis dengan kecepatan 140 mil per jam, setara dengan 62 meter per sekon. Yang B. Elektron yang bergerak dengan kecepatan 62 meter per sekon. Yang C. Neutron yang bergerak dengan kecepatan 8 kali 10 pangkat 2 meter sekon pangkat min 1. Massa neutron 1,6 kali 10 pangkat min 24 gram. Tetapan Planck 6,626 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon
Apakah ketiga partikel tersebut memenuhi konsep dualisme partikel gelombang? Nah, ini diuji pemahaman ya, atau latihan. Kita cek jawaban kita. Nah, ini dia untuk yang A, jawaban yang A. Nah, itu sekitar 1,78 kali 10 pangkat min 32 meter ya. Kemudian jawaban yang B. Nah, yang A tadi lambda sama dengan 6,626 kali 10 pangkat min 34 dibagi 6 kali 10 pangkat min 2. Berarti 6,626 kali 10 pangkat min 34. 6 kali 10 pangkat min 2 diubah pecahan desimal, berarti 0,06 kali 62 meter per sekon, sehingga menghasilkan 6,626 kali 10 pangkat min 34 per 3 kali 3,72 sama dengan 1,78 kali 10 pangkat min 32 meter. Jawaban yang B, lambda sama dengan 6,626 kali 10 pangkat min 34 dibagi dengan 9,1 kali 10 pangkat min 31, itu untuk elektronnya, kali 62 meter per sekon sama dengan 6,626 kali 10 pangkat 34 dibagi dengan 5, 64,2 kali 10 pangkat min 31, menghasilkan 0,0117 kali 10 pangkat min 3 atau 1,17 kali 10 pangkat min 5 meter. Yang terakhir, lambda 6, sama dengan 6,626 kali 10 pangkat min 34 dibagi dengan 1,6 kali 10 pangkat min 24, itu massa dari neutron, kali 10 pangkat kali 8 kali 10 pangkat 2 sama dengan 6,626 kali 10 pangkat 30 min 34 dibagi dengan 12,8 kali 10 pangkat min 22, dihasilkan 0,51 kali 10 pangkat min 12 atau 51,10 pangkat min 13 meter. Nah, itu tadi jawaban untuk latihan yang soal yang kedua tadi. Nah, kita lanjutkan. Nah, jadi kesimpulannya ya, dari soal di atas, jadi yang memenuhi sifat dualisme partikel gelombang yaitu elektron dan neutron. Berarti yang memenuhi sifat itu hanya yang B dan yang C. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah azas ketidakpastian Heisenberg. Menurut azas ketidakpastian Heisenberg, bahwa tidak ada metode percobaan yang dapat dilakukan untuk menentukan posisi sekaligus kecepatan elektron dengan ketelitian tinggi. Menurut model atom mekanika kuantum, elektron berada dalam orbital, yaitu daerah di sekitar inti dengan peluang terbesar untuk menemukan elektron. Sedangkan posisi elektron yang pasti tidak dapat ditentukan. Nah, ini menurut azas ketidakpastian Heisenberg. Oke, terima kasih telah menonton video tadi. Semoga bisa dipahami. Ketemu kembali dengan materi lainnya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajarnya. Untuk para santriwati MA Mu'allimat NW Pancor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.